pagi adik-adik semuanya. Kembali berjumpa dalam kuliah statika materi 3 yang merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu kita akan mencari resultan gaya dengan cara grafis. Saya pilih metode segitiga dan poligon. Baik, untuk metode segitiga itu sebenarnya detailnya bisa Anda baca di presentasi sebelumnya. Memang belum saya jelaskan, tapi lebih jelas di presentasi sebelumnya. Saya pilih metode segitiga ini ya yang akan kita bahas, dan metode poligon nanti. Untuk metode segitiga itu menggunakan prinsip bahwa penjumlahan vektor mengikuti hukum komutatif. Ini adalah vektor ya. Jadi R itu adalah sama dengan F1 ditambahkan dengan F2 atau F2 ditambahkan dengan F1. Ini menjadi penting, bisa dibolak-balik. Yang penting adalah metode komutatif ini seperti ini. F1 ditambah F2 akan sama dengan F2 tambah F1. Ya, sehingga dalam metode grafis ini gaya-gaya F1 dan F2 akan disusun dan diproyeksikan sejajar menurut aturan segitiga. Nah, misalkan ya, ini mestinya soalnya adalah F1 itu ada di sini begini. Kemudian bagaimana mencarinya? Nah, dimulai dari F2 di sini, dari F1 diproyeksikan di mana titik awal dari F1 dipertemukan dengan titik akhir dari F2. Nah, di sini ya, mestinya ini di sini, kemudian diproyeksikan ke sini. Titik awalnya F1 itu bertemu dengan titik akhirnya F2. Kemudian dari titik awal gaya yang pertama itu ditemukan dengan titik akhir gaya yang terakhir, itu akan menjadi resultan. Nah, begitu ya. Sehingga nanti panjangnya R-nya diukur, kemudian dikalikan dengan skala gayanya, akan ketemu nilai resultannya. Oke, berikutnya kita akan melihat lebih jelas di contoh soal. Diketahui dua buah gaya. Yang pertama adalah P1 sama dengan 10 ton. Ini arahnya, jadi karena vektor pasti mempunyai besar dan arah ya. Besarnya 10 ton, arahnya dia adalah ke kanan, berarti berapa derajat? Ya betul, 0 derajat. Dan ada P2 sebesar 7 ton, arahnya adalah 30 derajat. Ditanya atau kita ingin ditanyakan di soalnya bagaimana mencari resultan gaya dengan cara grafis. Baik. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita perlu menentukan skala gaya yang digunakan, sesuaikan dengan bidang gambar. Maksudnya adalah karena ini grafis, kita akan menggambar gaya-gaya itu ke dalam bidang gambar kita. Misalkan kita mau menggambar di kertas A4 misalkan ya, maka gayanya, skalanya ya disesuaikan supaya cukup bisa terbaca, tidak terlalu kecil atau tidak terlalu besar, sehingga nanti kita bisa hitung atau ukur resultannya. Misalkan untuk soal ini kita buat skala gayanya adalah 1 ton, besar 1 ton, gaya 1 ton, maaf, itu adalah sama dengan 1 cm. Sehingga kita akan, jika nanti P1 sama dengan 10 ton, kita akan gambarkan menjadi 10 cm ya, 10 cm. Sedangkan P2 yang 7 ton menjadi 7 cm. Kemudian arahnya yang 30 derajat kita bisa menggunakan busur derajat. Sehingga kita langsung gambarkan saja P1 dengan arah 0 derajat ke kanan, 10 ton itu sama dengan 10 cm. Kalau skala 1 banding 1 ton sama dengan 1 cm, artinya 1 ton di gaya sama dengan 1 cm digambar. Sehingga kalau 10 ton di sini, maka panjang gayanya menjadi 10 cm. Berikutnya kita akan gambar gaya P2 7 ton menjadi 7 cm dengan arah 30 derajat. Nah, ini yang saya maksud gunakan busur derajat. Kalian pasti sudah bisa ya. Nah, ini digambar. Kalau sudah digambar, disesuaikan dengan area bidang gambarnya. Sekali lagi, jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Kemudian kita, langkah berikutnya adalah seperti di pendahuluan tadi, kita akan menggunakan metode segitiga. Jadi prinsipnya hampir nanti bentuknya segitiga begitu. Caranya adalah, prinsipnya adalah bahwa gaya yang akan diproyeksikan itu akan titik akhir dari gaya yang dituju itu merupakan titik awal gaya yang diproyeksikan. Maksudnya begini,
Gaya P2 itu akan kita proyeksikan ke kanan, kita tempelkan di ujung P1. Jadi titik awal dari P2 itu akan berhenti kita proyeksikan di titik akhir dari P1. Saya ulangi ya. Titik awal dari P2 berarti di sini titik awal dari P2 karena menggambarnya kan awalnya dari sini kemudian ke sana. Itu kita proyeksikan ke kanan sampai berhenti di titik akhir dari P1. Nah, untuk memproyeksikan ini kita perlu menggunakan dua buah segitiga siku-siku yang kemarin sudah saya minta. Caranya, untuk garis yang mau kita proyeksikan, kita tempatkan dulu segitiga yang pertama, garis penggaris segitiga siku-siku yang pertama. Jadi karena ini yang mau kita proyeksikan, kita tempelkan penggaris yang pertama di sini. Jadi penggaris segitiga siku-siku ada dua tipe, ada yang sudut 45, 45, 90, kemudian yang kedua ini sudut 60, 30, kebalik ya, ini 30 derajat, 60 derajat dan 90 derajat. Kita tempelkan di P2, tempelkan saja penggaris sikunya. Kemudian ini penggaris ini akan kita gunakan untuk memproyeksikan garis P2. Nah, supaya ini kita geser ke kanan kan kalau diproyeksikan sampai berhenti di P1, supaya bisa lurus kita perlu tracknya atau perlu railnya. Caranya tempelkan penggaris segitiga siku-siku yang lain menempel penggaris segitiga siku-siku yang pertama. Tujuannya supaya menjadi rel atau track bagi penggaris yang pertama ini untuk kita geser ke kanan begitu. Langkah yang kedua, geser penggaris segitiga siku-siku yang pertama yang ini ke kanan sampai berhenti di titik atau di ujung dari P1, di titik akhir dari P1 ya. Jadi saya ulangi, dari sini kita geser ke kanan dengan bantuan segitiga siku-siku yang kedua ini, berhenti di ujung titik P1 begini ya. Nah, setelah itu kita proyeksikan gaya P2. Gaya P2 kita proyeksikan dengan penggaris yang sudah ada tadi. Nah, mestinya nanti lurus begini ya. Kita proyeksikan. Nah, supaya lurus makanya kita pakai bantuan segitiga siku-siku ini. Setelah itu kita ketemu titiknya di sini, kita buat garis P2 yang sudah diproyeksikan mulai dari ujung di sini sampai dengan kita ukur juga bisa. Kalau 7 ton ke sana maka ini juga 7 cm kita buat garis ke sana. Nah, atau kita tarik garis horizontal juga bisa. Tapi karena kita sudah pakai bantuan segitiga siku-siku ini ya, karena tadi penggarisnya sudah kita geser ke kanan sampai di ujung P1 ini, kita tinggal buat garis P2 sepanjang 7 cm. Berikutnya, langkah berikutnya adalah menentukan resultan gaya. Nah, kita lihat di sini. P2 sudah tergambar di sini dengan titik awal dari P2 itu bertemu dengan titik akhir dari P1 di ujung sini. Nah, bagaimana cara menggambar resultannya? Kalau metode poligon gaya itu adalah kita hubungkan titik awal dari gaya, dari ini P1 kan pertama ya, itu bertemu dengan titik akhir dari gaya yang terakhir. Jadi titik awal dari gaya pertama ditemukan dengan titik akhir dari gaya yang terakhir. Titik awal dari gaya yang pertama adalah P1 di sini, berarti kita akan start garisnya di sini, resultannya berakhir di mana? Berakhir di titik akhir atau titik akhir dari gaya terakhir. Gaya terakhirnya kan P2 di sini. Berarti kita tinggal buat garis saja. Nah, ini adalah resultannya. Kemudian langkah berikutnya adalah ukur ya, diukur saja panjangnya. Karena ini grafis maka kita perlu ukur panjangnya berapa. Setelah kita ukur ternyata 16,2 cm. Nah, resultannya berapa? Kan resultannya harus dalam bentuk ton. Maka kita kembalikan ke skala gaya tadi. Setelah kita ukur 16,2 cm, berapa tonkah resultannya? Kita menggunakan, kita kalikan dengan skala. Jika 1 ton maka sama dengan 1 cm di tadi, maka jika diukur 16,2 cm maka resultannya adalah 16,2 dibagi 1 cm karena ini sesuai dengan skala, dikalikan dengan 1 ton. Ini perkalian silang saja ya, maka ketemu resultannya sama dengan 16,2 ton begitu.
Oke, semoga bisa dipahami. Berikutnya, jika gayanya lebih dari 2, kita tidak bisa menggunakan metode segitiga ya. Nah, metodenya adalah metode poligon. Itu adalah prinsipnya sama dengan metode segitiga. Mari kita lihat di contoh soal 2. 4 buah gaya dengan besar dan arah seperti gambar. Tentukan resultan gaya dengan cara grafis. Metode poligon gaya. Oke, jadi ada P1 di sini 10 ton. Kemudian ada P2 7 ton dengan sudut 30 derajat arahnya ke sana. Kemudian ditambahkan ada P3 besarnya 5 ton, sudutnya 60 derajat atau 30 derajat dari P2. Kemudian ditambahkan lagi ada P4 sebesar 6 ton, 60 derajat dari P3. Nah, kita diminta untuk mencari resultan dengan cara poligon gaya. Poligon gaya sekali lagi prinsipnya sama dengan metode segitiga gaya. Jadi misalkan kita sudah membuat P1 nanti, maka P2 ini kita proyeksikan di mana titik awal dari P2 itu akan menyentuh ujung atau titik akhir dari P1. Begitu seterusnya, titik awal dari P3 akan menyentuh titik akhir dari P2. Titik awal dari P4 akan menyentuh titik akhir dari P3. Begitu prinsipnya ya, kita akan coba. Nah, kita gambar seperti ini soalnya. Kita akan gambar. Nah, sebelum kita gambar, langkah pertama tadi apa? Menentukan skala gaya. Nah, dalam hal ini skala gayanya sama dengan contoh soal yang tadi, yaitu adalah 1 ton sama dengan 1 cm. Sehingga kalau di sini P1 10 ton, maka P1 menjadi 10 cm, P2 menjadi 7 cm, P3 5 ton menjadi 5 cm, dan P4 menjadi 6 cm. Baik, langkah berikutnya adalah kita gambar dulu P1 ya. P1 panjangnya 10 cm ya, dengan arah 0 derajat. Kemudian kita gambar P2, kita proyeksikan dengan penggaris segitiga juga. Saya tidak perlu gambarkan penggarisnya, di mana titik awal dari P2 ini harus berakhir di titik akhir dari P1 di sini ya. Jadi titik awal dari P2 ini harus bertemu di titik akhir dari P1 dengan sejajar proyeksi. Namanya proyeksi harus sejajar, sehingga dengan bantuan segitiga siku-siku, nah begini. Jadi ini kalau ditarik ke sini ini juga 30 derajat ya. Begitu P2. Kemudian sama halnya dengan P3. P3 jadi titik awal dari P3 ini harus bertemu di titik akhir dari P2. Kita proyeksikan lagi. Nah, di sini. Kemudian untuk P4 sama juga, titik awal dari P4 akan berakhir di titik akhir dari P3. Oke, begini. Nah, bagaimana mencari resultannya? Sama dengan poligon segitiga, yaitu kita tarik garis dari titik awal gaya pertama ke titik akhir gaya yang paling akhir. Jadi dari ujung sini nanti kita akan tarik garis sampai dengan P4, ujung P4. Kita tarik garis begini. Nah, inilah resultannya. Diukur panjangnya berapa, kemudian dikalikan dengan skala gaya. Sudah ketemu resultannya berapa. Kemudian jangan lupa dibandingkan dengan perhitungan analitis. Mestinya perbedaannya tidak boleh terlalu besar. Jadi kalau satu angka di belakang koma masih bisa, sehingga kalau menggambar skalanya jangan terlalu kecil, karena kalau terlalu kecil nanti kurang teliti. Nah, kalau terlalu besar maka nanti gambarnya tidak cukup bidang gambarnya, sehingga harus disesuaikan. Baik, itu penjelasan dari metode grafis. Silahkan dikerjakan tugas 3, yaitu adalah sama dengan tugas 2, tetapi kalau tugas 2 dilakukan dengan cara analitis, kita akan lakukan dengan cara grafis. Kemudian silahkan Anda bandingkan dengan perhitungan analitisnya. Mestinya jawabannya ya hampir sama lah, atau kalau bisa sama. Tapi Anda harus gunakan dengan cara yang benar seperti ini. Oke, selamat mencoba. Terima kasih. Berkah dalam